Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah PT kita secara normal di gereja, maka hari ini kita masih melaksanakan ibadah PT kita secara online. Dan sebelum kita melaksanakan ibadah kita, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik nanti dapat mengumpulkan persembahannya itu ke orang tua, lalu orang tua dapat membantu membawa persembahan itu ke gereja, dan nanti dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang telah tersedia di gereja dari pukul 9 sampai 12 siang. Yang kedua, kakak harap bantuannya adik-adik semua untuk melakukan pengabsenan di kolom komentar di bawah di YouTube ini dengan menulis format nama dan nama kelas kalian. Dan itu nanti ditulisnya di kolom komentar ya, bukan di live chat. Dan yang terakhir, walaupun kita masih melaksanakan ibadah PT kita secara online di gereja, kakak harap adik-adik semuanya dapat melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian pembuka kita terambil dari Kidung Jemaat 1, Haleluya, Pujilah. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah ini secara online, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengan campur tangan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah, memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang sudah lewat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah, berkumpul bersama dengan teman-teman secara online untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang hidup dan kudus. Pimpinlah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kami hikmat sorgawi, agar apa yang kami baca dan kami dengar hari ini boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami di sepanjang minggu yang akan datang. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Adik-adik sekalian, sebelum membaca firman Tuhan, kakak persilahkan adik-adik untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Esra 1 ayat 1 sampai 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores,
raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Shalom adik-adik terkasih, apa kabar? Kakak yakin adik-adik sekalian berada dalam keadaan yang baik. Tuhan masih dengan setia menyertai kita di sepanjang minggu yang lewat sampai pada hari ini. Adik-adik sekalian, saat ini kita semua masih menjalani proses belajar online atau daring. Proses belajar daring ini ditujukan untuk mencapai target kurikulum. Dan apa yang terjadi pada proses belajar daring ini tidaklah jauh berbeda dengan proses belajar yang normal yang pernah kita lalui sebelum pandemi COVID melanda dunia. Pandemi ini memaksa kita adik-adik menjalani proses kehidupan yang sangat jauh berbeda. Segalanya terpaksa dilakukan dari rumah, dan segalanya menjadi amat sangat terbatas. Kita, adik-adik dan saya, hidup dalam keadaan yang sungguh tertekan dan ketakutan. Namun demikian, sejalan dengan waktu, proses tersebut mulai berubah. Pemerintah sudah mulai membuat peraturan yang memungkinkan kita untuk beraktivitas, meskipun dalam skala yang terbatas. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, adik-adik dan saya harus mematuhi peraturan tersebut. Sampai saat ini pun adik-adik, kita masih terikat dengan peraturan pemerintah yang mengutamakan 1. Menjaga jarak, 2. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan yang ketiga, tidak keluar rumah bila tidak perlu. Jam buka tutup toko maupun pusat perbelanjaan serta kantor serta hotel sudah mengalami banyak perubahan. Tapi ada hal yang lebih menggembirakan ketika ditemukannya vaksin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu bahwa ada vaksin yang sudah ditemukan dan sudah mulai diberikan secara bertahap. Namun demikian adik-adik terkasih, proses menuju kehidupan normal masih sangat panjang. Pelan, tapi pasti. Adik-adik, apa yang kita rasakan ketika mendengar bahwa vaksin sudah ditemukan dan sudah bisa diberikan kepada kita secara bertahap? Pasti ada rasa gembira, pasti ada harapan bahwa kita akan bisa hidup normal seperti dahulu.
Kita akan bisa sekolah seperti biasa, kita akan bisa hangout di mall dengan teman-teman kita, aktivitas kembali normal. Orang tua kita akan bisa kembali bekerja. Kita juga bisa menjalani ibadah dengan normal seperti dahulu. Pandemi COVID ini memaksa kita adik-adik untuk melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan sebelumnya. Selain itu, selain membatasi kita, pandemi ini juga memakan banyak korban jiwa dan korban material. Rasa bahagia karena vaksin sudah ditemukan dan sudah dibagikan membuat harapan kita timbul dan kita bangkit perlahan-lahan menjadi nyata. Perasaan itu akan adanya harapan, ada semangat, ada sukacita, ada kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan. Pastinya untuk mempermudah proses dan program pemerintah untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Kita lakukan ini agar angka penderita boleh turun dan kita kembali normal. Ada tindakan-tindakan, ada perilaku, ada semangat, karena kepastian seolah-olah sudah ada di depan mata. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kores adalah pendiri kerajaan Persia yang bijaksana. Kores mengizinkan bangsa-bangsa yang dibuang oleh pemerintah Babel untuk pulang kembali ke tanah air mereka. Tidak hanya itu, Kores juga memberikan otonomi kepada penguasa setempat dan menghormati nilai-nilai keagamaan dari bangsa-bangsa yang terbuang itu. Di zaman ini ada seorang imam bernama Esra. Beliau memimpin kembalinya dan dipulihkannya orang-orang itu dari pembuangan. Perasaan dari bangsa yang terbuang itu kurang lebih sama dengan perasaan kita saat ini. Mereka bersuka cita karena ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Karena Kores mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka. Esra dengan kuasa dan semangat yang tinggi membangun, memperbaiki dan menata kembali masyarakat Yahudi agar hidup sesuai dengan hukum Taurat. Semangat Esra inilah yang harus kita tiru. Kita melihat dalam ayat 1 yang mengatakan bahwa Raja Kores mengeluarkan pengumuman kepada seluruh wilayah kerajaan. Pengumuman ini merupakan harapan bagi umat Israel dan seperti yang tertulis di ayat 5, kita bisa melihat bagaimana umat menyikapi janji dan harapan ini. Adik-adik terkasih, kita memiliki pengharapan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kita memiliki harapan dan tekad untuk meraih cita-cita dan impian kita. Kita harus lebih tekun menjalani hidup dan berproses dengan tertib. Dan lebih dari itu, kita harus menyertakan Tuhan Yesus dalam segala proses kehidupan kita. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai terang dan keselamatan kita, maka segala proses yang kita jalani akan terang dan membawa kepada keselamatan. Tuhan Yesus mendampingi kita melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID. Tuhan Yesus mendampingi kita dalam proses belajar online. Tuhan Yesus juga mendampingi kita menjalani proses ibadah online. Tuhan Yesus memampukan kita untuk melihat pengharapan di masa depan. Cita-cita kita tidak akan padam meskipun kita sempat dihadang pandemi. Cita-cita kita tidak akan berhenti
hanya karena kita belajar dengan sistem daring. Kita melihat proses kelulusan adik-adik kita di SD maupun wisuda kakak-kakak kita yang meskipun dilakukan secara daring untuk meraih cita-cita mereka seperti menjadi dokter, menjadi contoh bagi kita bahwa harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada jika kita melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan, dan jika kita menyertakan Tuhan dalam setiap proses yang kita jalani. Yesaya 41 ayat 1 mengatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik terkasih, selamat menikmati janji dan harapan dari Tuhan. Selamat berjuang dan meraih cita-cita yang adik-adik impikan. Bawalah cita-citamu dalam doa kepada Tuhan Yesus dan berjuang bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik sekalian, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah lewat, yang mana Tuhan sudah berkenan memberkati dan mengasihi kami dengan luar biasa. Kami merasakan berkat-berkat-Mu ya Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur karena Engkau masih menghadirkan kami lewat ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik yang masih belum bisa hadir dalam ibadah online ini. Sekiranya mereka sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka, supaya mereka boleh kembali beribadah bersama kami. Kami membawa juga para bapak, ibu pendeta. Kami berdoa untuk kakak-kakak layang yang terlibat dalam proses ibadah online ini. Kami membawa keluarga kami ya Tuhan, papa, mama, kakak, maupun adik-adik kami. Untuk pelkat-pelkat kami, pelkat PA, pelkat GP, PKB, PKP, dan PKLU. Tuhan memberkati mereka semua, agar dalam minggu yang akan datang ini, kami semua masih boleh beraktivitas melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati Bapak Presiden sampai kepala desa. Perlengkapi mereka dengan hikmat sorgawi, mampukan mereka untuk mengatasi pandemi ini, dan mampukan kami semua Tuhan untuk boleh bekerja sama mewujudkan cita-cita kami. Biarlah kami juga mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan, sehingga angka pandemi ini boleh kami tekan dan kami boleh kembali hidup dengan normal. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seminggu yang akan datang ke dalam tangan pengasihan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk selalu berjalan bersama Engkau. Bapa kami dalam sorga, kami menyatukan doa yang tidak sempurna ini ke dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Adik-adik kagak undang untuk berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik tetap berdiri. Kita masuk ke dalam nyanyian penutup kita. Nyanyian penutup kita terambil dari PKJ 165, Janji yang Manis. Adik-adik, mari kita mendoakan bagian akhir dari ibadah ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa cita-cita kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus menyertai kami, mewujudkan cita-cita kami. Berikan kami hati yang penuh semangat. Berikan kami tekad yang tinggi. Dan sertailah kami dengan hikmat dari Engkau, agar kami bisa menjalani setiap usaha kami untuk mewujudkan cita-cita. Meskipun kami harus hidup dan menjalaninya dengan keadaan yang sungguh sulit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa kami. Amin.